Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat siang. Semangat, ayo. Habis makan siang ini pada lemes semua nih. Nah, ini anak muda yang bikin lemes. Aduh. 22 orang. Sudah lebih daripada setengah ya. Baik, kita lanjutkan bahasa kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas terkait pengenalan TPI area imigrasi. Nah, hari ini kita akan membahas terkait kewajiban penanggung jawab alat angkut ya. Jadi terkait kewajiban penanggung jawab alat angkut, kemudian prinsip dasar pemeriksaan keimigrasian ya. Jadi kalau dibilang pemeriksaan keimigrasian adalah pemeriksaan keimigrasian orang masuk dan keluar ya. Jadi kalau pemeriksaan WNI, WNA di kantor imigrasi itu bukan yang disebut sebagai pemeriksaan keimigrasian ya. Itu namanya pemeriksaan untuk memperoleh keterangan ya. Baik itu untuk layanan WNI seperti paspor hilang, rusak ya. Kemudian untuk WNA terkait pelanggaran atau penyelidikan ya, bisa saja diperiksa ya. Jadi orang asing tidak perlu memiliki alat bukti ya untuk dilakukan pemeriksaan, tapi ada informasi awal ini orang asing bisa panggil untuk dimintai keterangan ya. Kalau WNI itu kita nggak punya ya. Kewenangan kita adalah melakukan proses pemeriksaan untuk kaitannya dengan layanan paspor ya. Jadi memang ada tindak pidana keimigrasian seperti di pasal 16. Kemudian ada WNI yang terlibat ya, WNI yang terlibat. Nah, ini mungkin saja kita bisa melakukan pemeriksaan ya dalam rangka penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap WNI. Karena dalam undang-undang kita itu tidak hanya ya, subjeknya itu tidak hanya orang asing ya, tapi itu ya. Kalau teman-teman baca di pasal pidana di Undang-Undang 6 2011 itu subjeknya bukan hanya orang asing tapi juga WNI ya, artinya setiap orang gitu ya, setiap orang yang memberikan keterangan tidak benar ya, baik itu ya memperoleh paspor, memperoleh izin tinggal ya. Nah, kalau ada orang asing misalnya bikin paspor, kemudian ada pembantu atau pemeran pembantu ya, ini bisa dijunto ya dengan KUHP ya, junto 55 ya, sebagai penyerta gitu ya. Nah, ini kita sedang membicarakan pemeriksaan keimigrasian yang istilah secara internasional itu disebut immigration clearance ya, pemeriksaan keimigrasian. Nah, kita langsung ke tentang penanggung jawab alat angkut ya. Kemarin ada yang bertanya ini ya, terkait ada kapal Yah yang berlabuh tapi bukan di TPI ya. Kemudian tidak ada laporan gitu ya. Nah, ini memang di undang-undang pun sudah diatur ya kewenangan kita
untuk memerintahkan alat angkut ya berpindah ke suatu tempat gitu ya, berpindah ke suatu tempat, kemudian perpindahan ini dalam rangka memang dilaksanakannya clearance ya, pemeriksaan gitu ya, atau memang ya alat angkut itu memang sudah terbukti melakukan ada informasi melakukan masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui TPI ya, lalu menaikkan dan menurunkan orang ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi yang jelas kita memiliki kewenangan yang diatur di pasal 21 ya. Jadi di pasal 21 Undang-Undang 6 2011 ini disebutkan bahwa jadi di dalam pasal 21 ini dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 atau pasal 18, ini pejabat imigrasi berwenang memerintahkan alat angkut untuk berhenti ya, atau membawa alat angkutnya ke suatu tempat ya, pindah tempat gitu, untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian gitu ya. Kemudian di dalam penjelasannya yang dimaksud dengan suatu tempat yaitu adalah pelabuhan ya, pelabuhan, bandara, pos lintas batas atau tempat lain yang layak untuk dapat dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Oke, ini kita ini untuk memenuhi diskusi kemarin ya. Kemudian kita akan sebentar. Oke. Kita akan melanjutkan terkait kewajiban penanggung jawab alat angkut ya. Jadi tidak hanya jadi Undang-Undang Imigrasi itu tidak hanya mengatur bagaimana persyaratan orang keluar masuk wilayah Indonesia ya, tapi juga mengatur terkait kewajiban ya sarana ya yang membawa orang masuk ke wilayah Indonesia ya. Jadi sarananya itu ya darat, laut, udara ya. Maka dari itu ada istilah penanggung jawab alat angkut ya, ini sudah dipahami siapakah penanggung jawab alat angkut ini, semua udah tahu ya. Jadi agen kapal ya, keagenan kapal ya, pihak kalau kita bilangnya pihak maskapai ya maskapai, kemudian ada kalau di darat itu PO ya, perusahaan otobus ya, PO gitu ya. Ini ada Damri misalnya. Damri itu kalau nggak salah pernah beroperasi itu di Atambua itu ya, untuk melintas ke Timur Leste gitu ya. Kemudian kita sudah paham siapakah penanggung. Nah, di dalam pasal 17 ini diatur ya bahwa wajib melalui TPI ya, tidak terkecuali ya. Nah, tapi ada ya. Jadi pengecualian itu tetap ada. Artinya memang di undang-undang secara normatif mengatur semua wajib melalui tempat pemeriksaan imigrasi. Tapi pada saat Direktur Jenderal menyetujui ya dilaksanakannya pemeriksaan di tempat lain yang bukan TPI, maka norma ini tidak berlaku gitu ya. Jadi di dalam undang-undang ini mengatur prinsip ya bagi alat angkut. Kemudian
Kemudian di dalam peraturan turunannya ya di PP 31, kemudian di Permenkumham 44 itu diatur teknis apabila alat angkut ini masuk tidak melalui TPI gitu ya. Jadi wajib, semua hukumnya wajib, tapi dalam keadaan tertentu ya itu diatur di dalam peraturan turunannya ya, yaitu di PP 31 dan di PP di Permen 44 2015 ya. Kemudian ada kewajiban alat angkut ini hanya boleh menaikkan atau menurunkan penumpang di TPI gitu ya. Nah, ini juga normatif ya, sifatnya normatif. Tapi ini prinsip. Kemudian ada ayat lain ya, karena sifatnya kapal ini berbeda ya dengan pesawat, dengan bis gitu ya, dengan bus. Ini kapal ini memang dia tidak bisa serta-merta langsung meninggalkan wilayah Indonesia apabila ada orang asing yang tidak diinginkan ya. Kalau pesawat ini biasanya kalau dia bukan maskapai bendera maskapai lokal ya, maksudnya maskapai dalam negeri, ini biasanya mereka paling menginap itu 1 hari, 2 hari gitu ya. Sehingga apabila ada orang asing yang tidak memenuhi syarat, itu orang asingnya dapat ditempatkan di ruang deteni ya, baik itu yang ada di TPI maupun di Kanim. Nah, kalau di laut ini berbeda ya. Kalau ada orang asing yang tidak memenuhi syarat, maka dia stay on board ya. Stay on board ya, tidak boleh nggak boleh turun ke darat ya, dilarang turun ke darat gitu ya. Nah, ini karena memang kapal itu dia berbendera asing ya, dia walaupun dia memiliki kedaulatan di atas kapal itu, tapi dia harus tunduk kepada hukum nasional ya. Itu aturan mainnya di kapal begitu ya. Kalau ada yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat, maka kita merintahkan kapten ya untuk melarang orang tersebut turun dari kapal. Cukup seperti itu. Jadi nggak perlu dibawa ke pos, ke ruang deteni, ya, apalagi sampai dibawa ke Kanim ya. Wah, nggak perlu ya. Kemudian di dalam pasal 17, ini pasal 17 itu mengatur normanya, kemudian sanksinya itu ada di pasal pidana ya, di pasal 114. Jadi kalau ada alat angkut yang masuk tanpa melalui TPI ya, ini bisa dipidana ya. Jadi alat buktinya gampang ya. Ada dokumentasi, ada hasil kalau kapal ini ada semacam clearance ya, clearance terakhir dari negara terakhir ya. Bukti atau izin berlayar ya. Semacam surat izin berlayar dari negara yang memberangkatkan dia. Itu kan di dalam surat izin berlayar ya, voyage ya, istilahnya itu apa ya, voyage permit itu ada tujuannya gitu ya. Nah, mungkin ya sebuah negara memberangkatkan alat angkut ya, kapal, pesawat itu, kalau tidak mungkin dia diberangkatkan ke tempat yang bukan checkpoint ya, tidak ada CIQ-nya gitu ya. Nah, apabila kapal dari luar negeri atau apapun lah pesawat gitu, maka dapat dikenakan pasal pidana ini ya. Jadi penanggung jawab alat angkutnya ya, agennya atau nakodanya ya, diperiksa semua. Kemudian ini nomornya salah nih ya. Yang ayat 2-nya ini, angka 2 ya, pasal
114 angka 2 ini mengatur terkait apabila kita menemukan alat angkut, ya, itu sudah ada orang naik turun. Nah, padahal ya belum melalui pemeriksaan, ya. Padahal kapal itu kita tahu belum diperiksa. Nah, ini berbeda ya dengan tadi kalau kapal liah, ya. Kapal liah ini memang agak berbeda dengan alat angkut lainnya. Karena sebenarnya kapal liah itu memang kendaraan pribadi, ya. Jadi kalau kendaraan pribadi memang dia harus turun, ya, harus turun untuk melapor kepada CIQ. Tapi jelas di ayat 2 ini subjeknya itu penanggung jawab alat angkut, kemudian objeknya adalah penumpang, ya. Jadi kalau orang yang masuk ke wilayah Indonesia dengan kapal liah itu kan bukan dikategorikan sebagai kru, ya. Nah, dan dia bukan penumpang dari sebuah kapal niaga gitu, ya. Statusnya adalah pemilik, ya. Statusnya adalah pengendara, ya. Kalau istilahnya sopir lah gitu, ya. Dia sopirnya, dia yang punya, dia yang agennya gitu, ya. Jadi terlepas dari unsur ini pidana ini. Nah, jadi kewajiban itu ada di pasal 17, kemudian di pasal 18. Nah, ini pasal 18 ini teman-teman harus paham betul, ya. Jadi ini undang-undang, ya. Jadi sebelum Undang-Undang 6 tahun 2011, ya, ketentuan terkait kewajiban penanggung jawab alat angkut itu juga sudah diatur di Undang-Undang 9 tahun 92, gitu, ya. Nah, ini di pasal 18 ini ada berapa nih? Ada 8, ya, ada 8 poin yang harus dipahami, ya, oleh teman-teman. Yang pertama adalah memberitahukan rencana kedatangan dan keberangkatan, ya. Ini rencana keberangkatan. Jadi kalau ada kapal atau pesawat yang non reguler, ya, itu wajib memberitahukan. Kapan memberitahukannya? Kapan, ya? Memberitahukannya itu ada 6 jam dan 48 jam, itu 2 hari sebelum kedatangan, ya. Kalau yang non reguler itu berarti 2 hari sebelum sudah harus lapor, ya. Itu kalau kalau masuknya di TPI, ya. Tapi kalau masuknya ternyata nggak di TPI, ya harus lebih dari itu, ya. Karena apa? Karena harus ada persetujuan Direktur Jenderal, gitu, ya. Ini kita bicara masuk di TPI nih, ya. Jadi kalau dia masuk ke TPI, tapi kapalnya ini bukan kapal rutin, ya, bukan kapal reguler. Nah, ini harus diberitahukan minimal tuh 2 hari, gitu, ya. Kalau 1 hari sebelum baru ngasih tahu gimana, Pak? Ya, memang ada sanksinya. Tapi apakah ini efektif atau tidak, ya? Karena kadang kejadian seperti itu biasanya ada hal yang sangat urgent, gitu, ya. Itu sudah terencana, itu mulai dari proses izin impor, ya, atau izin ekspor, kemudian perizinan lainnya, itu pastinya itu pihak agen sudah memberitahukan. Kemudian menyampaikan daftar awal alat angkut yang ditandatangani. Nah, ini, ya. Jadi pada saat dia datang ke TPI itu dia wajib menyampaikan, ya, crew list dan passenger list, ya. Berapa orang nih penumpangnya, ya, berapa orang krunya. Nah, itu harus disampaikan, ya. Tugas kita adalah mencocokkan, ya, bahwa nama-nama yang ada di dalam crew list atau di dalam passenger list dan orang-orang yang memang di atas kapal itu adalah orang yang sama, ya. Itu tugas imigrasi itu, ya.
mencocokkan. Maaf, saya matikan sebentar. Ini kalau mau bikin kopi silakan bikin kopi, ya. Kemudian kita lanjutkan menyampaikan, kemudian memberikan atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut. Nah, ini sebenarnya merupakan adopsi ya dari ketentuan internasional tentang pelayaran. Dulu namanya Undang-Undang Pelayaran. Sekarang undang-undangnya sama. Undang-Undang Pelayaran turunannya adalah peraturan pemerintah tentang angkutan. Jadi ada isyarat itu benderanya itu huruf N ya. Nanti teman-teman bisa cek di Google ya. Kemudian melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian. Jadi maka itulah pentingnya ada area imigrasi. Ya. Area imigrasi itu merupakan jalur steril, ya, supaya tidak ada pihak-pihak atau orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke dalam alat angkut, ya, atau turun dari alat angkut tanpa seizin kita, ya. Makanya di TPI itu kalau di pelabuhan penumpang atau di bandara besar lah, itu ada yang disebut Polsus ya, polisi khusus ya, Polsus IM ya. Polsus ya yang tugasnya adalah menjaga ya, menjaga jangan sampai ada penumpang atau kru ya yang melewati jalur tidak seharusnya gitu ya. Atau ada orang luar, ini pesawat baru turun, penumpangnya lagi turun rame-ramenya, tiba-tiba orang dari luar mau naik ke atas kapal, ini nggak boleh ya. Atau sebaliknya, ini pesawat mau boarding ya, tiba-tiba ada orang lain yang mau naik gitu ya. Ini juga dilarang gitu ya. Makanya area imigrasi itu harus steril ya. Kemudian huruf E. Huruf E ini melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian kinerja selama menunggu keberangkatan. Jadi pada saat kalau di pesawat itu istilahnya taxi ya. Jadi setelah dinyatakan penumpang lengkap, kemudian semua penumpang sudah di atas pesawat, pintu pesawat sudah ditutup. Nah, ini dilarang ada yang naik atau turun ya dari pesawat. Begitu juga dengan kapal. Ya. Begitu kita sudah melakukan pemeriksaan penumpang pada saat keberangkatan dan dinyatakan sudah close ya, sudah tidak bisa boarding lagi, sudah tidak bisa naik ke kapal, maka tidak ada satupun orang yang boleh naik atau turun ya. Gitu. Kemudian huruf F, membawa kembali keluar wilayah Indonesia pada kesempatan pertama. Jadi siapa yang bisa ditolak masuk ya adalah orang asing yang tidak memenuhi persyaratan ya. Kalau WNI masuk boleh nggak ditolak? Nggak, ini paspornya mati gitu Pak. Rusak paspornya WNI dari Malaysia. Boleh nggak ditolak? Halo? Pada kemana nih? Pada tidur nih? Oh, ada ya? Ada ya? Saya masih ada, tenang aja. Boleh nggak WNI ditolak? Misalnya ada WNI nih, turun dari pesawat pakai paspor palsu. Jelas paspornya palsu lah. Kelihatan banget ya. Tapi WNI orang Jawa. Orang Madura lah. Atau orang Padang lah yang susah. Orang Aceh gitu. Kan susah tuh dipalsuin ya. Boleh nggak WNI ditolak?
Nggak boleh ya. Di undang-undang sudah diatur ya. Di undang-undang itu ada ketentuan terkait apa WNI tidak dapat ditolak masuk ya. Sebentar. Jadi di dalam pasal 14 Undang-Undang 6/2011 ya, ini sudah diatur ya bahwa setiap warga negara Indonesia ya tidak dapat ditolak masuk gitu ya. Walaupun dia nggak bawa paspor sekalipun ya, walaupun dia nggak pakai baju gitu ya, turun cuma pakai celana gitu ya, itu tetap tidak bisa ditolak karena itu merupakan hak ya. Kita lihat penjelasannya. Cukup jelas ya, tapi ini ada di dalam usulan undang-undang ya. Jadi di dalam dokumen pembentukan Undang-Undang 6/2011 itu disebutkan bahwa memasuki suatu negara itu merupakan hak setiap warga negara gitu ya. Jadi kita karena Undang-Undang 6 ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang 992 yang mengedepankan hak asasi manusia, maka dicantumkanlah ayat tersebut ya. Jadi teman-teman jangan sampai nanti ada orang Indonesia ditolak ya. Nah, ini kita kembali ke modul ya. Jadi memang kita harus membuktikan bahwa dia WNI ya. Kalau memang terbukti WNA ya kita tolak saja ya. Itu kewajiban dari penanggung jawab alat angkut ya. Jadi cerita tentang Ustadz Abdul Somad ya yang ditolak oleh ICA ya, Immigration Custom and Authority ya. Ini Singapura. Ini merupakan salah satu contoh ya. Teman-teman bisa cek nanti kapal yang memberangkatkan Abdul Somad ke Singapura, maka kapal itu juga lah yang membawa kembali Ustadz Abdul Somad ke Batam gitu ya. Nggak mungkin dia masuk naik kapal ditolak terus udahlah saya naik pesawat aja pulangnya gitu ya. Oh, itu namanya udah masuk dong gitu ya. Dari pelabuhan ke bandara itu berarti sudah proses masuk, berarti dia bukan ditolak tapi dia dideportasi gitu ya. Jelas sekali perbedaan penolakan masuk dan deportasi. Kalau deportasi itu merupakan diusir ya. Misalnya kalian lagi dekat sama teman laki-laki atau teman perempuan ya, terus pulang kemalaman, nah begitu nganter pulang orang tuanya mengusir saudara dari rumahnya, nah itu deportasi itu namanya ya. Tuh. Karena nggak boleh bawa anak orang sampai larut malam, gitu ya. Jadi alat angkut yang membawa masuk orang asing yang tidak memenuhi syarat itu wajib membawa kembali ya. Seandainya orang asing tersebut tidak dapat dipulangkan dalam kesempatan pertama, ya ini baca nih, kesempatan pertama, ya. Jadi nggak ada kesempatan kedua. Nah, seandainya tidak dapat dipulangkan dalam kesempatan pertama, maka orang asing ditempatkan di ruang deteni, ya ruang detensi atau tadi ngerjain sama ibu soalnya sambilan biar sama-sama. Atau ruang lain yang disepakati ya antara petugas imigrasi dan penanggung jawab alat angkut dengan jaminan si penanggung jawab alat angkut bahwa orang ini tidak akan melarikan diri gitu ya. Kemudian nah ini huruf G ini menjamin bahwa orang asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya. Ini hampir sama dengan yang tadi ya,
ayat 17 ya, pasal 17 ini ya. Nah, kode kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak untuk jadi stay on board. Ini sama juga ini huruf G ini ya. Jadi kapten atau pilot itu yang menjamin lah orang itu nggak turun gitu ya. Kemudian yang paling krusial adalah yang paling ini sudah berlaku di seluruh dunia ya, secara ini apa universal lah ya, sudah berlaku secara universal seluruh dunia itu, bahwa setiap ada tindakan dari imigrasi itu ditanggung oleh penanggung jawab alat angkut gitu ya. Jadi menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan atau awak alat angkut. Jadi negara kita tidak pernah menganggarkan biaya tiket perjalanan asing yang ditolak masuk. Nah, itu nggak ada itu ya. Ngapain kita pusing gitu kan. Nah, kemudian diatur terkait tadi pemberitahuan kedatangan ya. Di sini diatur bahwa penanggung jawab alat angkut reguler wajib menggunakan sistem informasi pemrosesan ya. Nah, sementara ini yang apa nih yang disebut reguler ya? Reguler itu sama dengan berjadwal ya, terjadwal gitu ya. Jadi hari ini berangkat jam 8 pagi, nanti ada kedatangan jam 10 siang pagi, kemudian berangkat lagi jam 12. Nah, ini berarti reguler ya. Nah, hal seperti ini itu harus menggunakan aplikasi yang tujuannya adalah menyampaikan data penumpang ya kepada petugas imigrasi ya untuk dilakukan proses verifikasi melalui SIM-KIM ya. Gitu. Jadi kenapa nih mereka wajib? Ya karena mereka sifatnya reguler, jangan sampai ada upaya-upaya untuk meloloskan orang asing yang tidak diinginkan setibanya di TPI gitu ya. Jadi teman-teman di TPI itu harus bisa mengetahui siapa-siapa yang akan datang ya. Berapa jumlahnya, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak kecil ya. Kemudian warga negara mana saja. Nah, ini kalau idealnya itu sudah diketahui sebelum alat angkut tiba di Indonesia. Kemudian dalam PP 31 ya itu diatur ya terkait jam, walaupun ini memang jadi pemberitahuan disampaikan oleh penanggung jawab alat angkut kepada petugas imigrasi ya, itu kalau kapal reguler atau alat angkut reguler itu lambat 6 jam ya. Kemudian kalau yang non reguler tidak berjadwal ini 48 jam ya, atau 2 hari sebelum kedatangan. Nah, ketentuan 6 jam ini ya, ini mungkin tidak bisa diterapkan di TPI ya yang ada di Kepulauan Riau ya. Kenapa? Karena perjalanannya saja hanya menempuh jarak 45 menit ya, dari Harbourfront ke Batam Center ya, atau ke Harbourfront ke Harbour Bay ya, itu nggak nyampe 1 jam, sehingga informasi terkait penumpang yang akan masuk ke wilayah Indonesia itu biasanya baru diketahui ya 2 jam ya sebelum keberangkatan, sehingga ketentuan paling lambat 6 jam ini tidak bisa dipenuhi oleh penanggung jawab alat angkut. Untuk yang non reguler ini tetap ya 2 hari. Jadi 2 hari sebelum kapal yang bukan reguler itu datang wajib menyampaikan ya agennya gitu ya, agen kapal atau maskapai gitu ya. Nah, kemudian di pasal 19
Undang-Undang 6 2011 ini juga mengatur masih tentang kewajiban, ya. Jadi pada saat masih di negara asal itu maskapai ataupun agen kapal di sana, ya, termasuk kapten kapal punya tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan paspor dan visa, ya, apakah sudah terpenuhi oleh sesuai ketentuan di Indonesia, ya. Jadi kalau paspor itu minimal masa berlaku 6 bulan, gitu ya. Jadi syarat orang asing untuk masuk wilayah Indonesia itu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Kemudian di dalam 2011 ya, itu ada ya, bahwa minimal masa berlaku adalah paling sedikit nih di 8. Kita lihat di sini ya. Pasal 8. Nah, di dalam pasal 8 ini, setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia wajib memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku. Ini ya. Ini digarisbawahi ya. Punya paspor, lalu di ayat 2-nya punya visa, ya. Nah, dengan sah dan masih berlaku, yang dimaksud dengan dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sekurang-kurangnya selama 6 bulan sebelum masa berlakunya habis, gitu ya. Jadi ada istilah atau apa di TP itu yang sering kita dengar itu istilah kurbul, ya. Kurbul ini kurang bulan, gitu ya. Oke, kita kembali ke poin tadi. Jadi agen kapal atau maskapai itu wajib memeriksa setiap dokumen ya sebelum naik, ya, sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Bukan nanti di atas alat angkut baru diperiksa gitu ya. Jadi sebelum naik ke atas alat angkut itu wajib diperiksa ya. Kemudian ini penanggung jawab itu wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang, ini sudah pasti ya. Tidak ada penanggung jawab alat angkut yang menaikkan penumpang yang tidak memenuhi syarat ya. Karena apa? Karena ini merupakan tindakan melanggar ya. Mereka bisa dikenakan denda atau biaya beban ya apabila ada orang asing yang memiliki paspor kurang dari 6 bulan atau ternyata harusnya wajib memiliki visa ya. Kemudian bukan salah satu subjek BVK atau VOA, sementara orang asing tersebut tidak memiliki visa ya. Nah, kalau ada ditemukan seperti ini, maka penanggung jawab alat angkut bisa dikenakan denda ya 50 juta sesuai PP PNBP ya, peraturan pemerintah tentang PNBP. Jadi 50 juta itu enggak sedikit, Pak ya. Kalau di laut itu harga tiket Batam Singapura aja cuma berapa sekarang? Mungkin 400.000, 500.000 ya. Kalau kapal didenda 50 juta itu berapa orang itu ruginya ya. Jadi diatur di sini jika dalam pemeriksaan ya ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud ayat 3 ya, penanggung jawab alat angkut dikenai sanksi berupa biaya beban ya.
Loh, kalau cekal Pak, tiba-tiba dicekal terus ditolak, oh itu enggak ya, itu enggak termasuk denda ya. Jadi kalau ada orang asing yang begitu sampai di TPI kemudian diketahui merupakan subjek tangkal ya, ditangkal nih, masuk ke dalam namanya terdapat dalam daftar penangkalan ya, itu cukup dipulangkan saja ya, cukup dipulangkan ya dengan alat angkut yang sama ya. Tapi kalau memang orang asing ini dia merupakan DPO ya atau buronan gitu ya. Nah, ini petugas berkoordinasi dengan instansi yang mengajukan permintaan DPO tersebut ya atau pencarian buronan gitu ya. Jangan langsung dipulangin ya, udah tahu DPO dipulangin, jangan ya. Gitu. Jadi negara kita sedang mencari dia, gitu. Jangan kita pulangin atau bukan negara kita, tapi negara lain yang sudah yang termasuk dalam jaringan Interpol ya, International Police. Jadi Interpol ini sudah bekerja sama dengan imigrasi ya, dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan ya penindakan ya terhadap orang-orang yang dicari oleh Interpol gitu ya. Kalau di Mabes Polri itu ada divisi ya hubungan internasional. Nah, ini mereka lah yang bertanggung jawab terhadap jaringan Interpol gitu ya. Jadi ada hub inter. Nah, ini merupakan salah satu fungsi polisi yang masuk ke dalam jaringan internasionalis ya, kita juga termasuk di dalamnya. Nah, kita tadi sudah melihat tadi pasal-pasal ya terkait kewajiban alat angkut. Nah, khusus untuk pasal 18 ayat 1 dan pasal 19 ayat 4 ya, ini dapat berakibat pengenaan biaya beban kepada penanggung jawab alat angkut ya. Nanti saya akan mengirimkan SOP ya tentang pengenaan biaya beban bagi penanggung jawab alat angkut ya, yang membawa orang asing yang tidak memiliki yang masih berlaku dan tidak memiliki visa ya, dapat dikenakan biaya beban sebesar 50 juta. Nah, tapi implementasi pasal 19 ya, pengenaan biaya beban ini sangat jarang ya, hampir mungkin dulu mungkin sering ya, tapi sekarang karena kapal atau pesawat itu sudah semakin tertib ya. Oh Pak, kalau ini gimana Pak? Kalau ada tindakan tidak menghormati petugas di TPI ya. Nah, ini juga tidak dikenakan biaya beban ya, alat angkutnya bukan, jadi nggak salah alat angkutnya gitu. Misalnya ada orang asing turun dari kapal atau dari pesawat ya, kemudian foto-foto, kemudian nelpon ya di depan konter ya, atau melempar paspor ya, maki-maki petugas ya, atau ngasih duit ya, karena duitnya sedikit marah ya, kalau duitnya banyak senyum gitu ya teman-teman ya. Ya pokoknya tindakan orang asing lah yang tidak menghormati petugas atau melakukan perbuatan yang dianggap meresahkan ya, itu dapat ditolak gitu ya, dapat ditolak. Nah, untuk kasus seperti itu alat angkut tidak dikenakan denda ya. Itu bukan salah alat angkutnya. Jadi kenapa alat angkut dikenakan denda? Karena dia tidak memeriksa ya sebelum naik pesawat atau naik ke kapal, ternyata paspornya tinggal 3 bulan gitu ya. Nah, ini bisa didenda nih ya. Bisa didenda. Baik itu terkait kewajiban dan pengenaan denda ya. Nah,
pada saat ada kasus seperti itu, ini petugas punya SOP tersendiri ya bagaimana mekanisme pengenaan biaya beban terhadap penanggung jawab alat angkut ya. Ini dilakukan pemeriksaan ya, lalu berita acara pendapat, kemudian keputusan kepala kantor ya tentang pengenaan biaya beban ya. Nah, saat dikenakan ini ada kewajiban untuk segera membayar ya. Kita tunggu nih sehari, 2 hari. Nah, surat penagihan pertama ya atau keputusan tindakan pengenaan biaya beban ini kita tunggu sampai waktu 30 hari ya. Kemudian di hari ke-31 kita mengirimkan SPN ya atau surat penagihan kedua. Lalu kita tunggu lagi ini hari ke-60 kita kirimkan lagi SPN ketiga ya. Nah, setelah lewat 90 hari ini ada dua opsi nih ya, dua opsi apakah kita akan melakukan proses tindak pidana gitu ya. Nah, proses tindak pidana ini sering mengalami kendala karena apa? Karena alat angkut ini tidak punya kantor perwakilan di negara kita, ya sehingga untuk melakukan proses penyidikan ini akan menemui hambatan, sehingga ada opsi lain, ya yaitu melimpahkan tagihan piutang tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara ya atau KPKNL. Ini adalah unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ya DJKN. Nah, itu terkait pengenaan biaya beban. Kita lanjut karena ini sudah sholat asar. Sudah azan asar, kita break dulu ya 10 menit lah. Nanti setelah ini kita sambung lagi. Silakan teman-teman yang mau sholat asar, kita akan ketemu lagi di jam 15:10 lah ya. 15:10. Baik. Silakan.
Kak, mulai ya, Kak. Baik, bisa kita lanjutkan. Ini sudah lewat ya. Sudah lewat. Nanti kita akhiri sekitar pukul 6 sore ya. Jadi harap bersabar. Enggak. Paling setengah 4 lewat ya. Sesuai jadwal lah. Baik, tadi sampai di mana ya? Terkait prinsip dasar. Nah, ini prinsip dasar pemeriksaan. Jadi prinsip dasar pemeriksaan itu ada di undang-undang, ya. Ada juga di PP bahwa prinsipnya setiap orang yang masuk atau keluar dari Indonesia wajib melalui pemeriksaan dilakukan oleh pejabat imigrasi di TPI. Ya. Kemudian ya ada pasal pidana kalau ada
orang yang masuk tanpa melalui TPI, ya. Itu ada pasal pidananya, ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas ya, petugas pendaratan dan pejabat imigrasi. Ini bedanya kalau petugas pemeriksa ya pendaratan itu tidak bisa melakukan penolakan masuk ya. Jadi pemberian tanda masuk itu boleh petugas pemeriksa pendaratan atau P3, tapi kalau untuk penolakan ya atau pemeriksaan lanjutan ya itu harus dilaksanakan oleh pejabat imigrasi ya. Waduh Pak, di TPI nggak ada pejabat imigrasinya. Ya berarti harus atasan langsung ya, atasan langsung yang seorang pejabat imigrasi. Pokoknya penolakan masuk ya, perintah pendeportasian ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pejabat imigrasi ini sebenarnya merupakan kewenangan ya, kewenangan yang tidak dimiliki oleh pegawai imigrasi yang bukan pejabat imigrasi, gitu ya. Kalau petugas pemeriksa pendaratan itu dia bekerja berdasarkan perintah, gitu ya. Jadi mau itu JFT ya, mau itu JFU, kalau diperintah oleh kepala kantor untuk melaksanakan tugas di TPI, maka sebutannya dia P3 ya, petugas pemeriksa pendaratan. Dia tidak bisa melakukan penolakan. Kemudian prinsipnya ya, pemeriksaan migrasi itu sebenarnya sebuah proses. Jadi prosesnya itu kita melakukan pemeriksaan terhadap dokumen ya, dokumen perjalanan dan visa ya, atau dokumen keimigrasian ya. Jadi dokumen perjalanan dan visa termasuk juga dokumen keimigrasian. Kemudian petugas melakukan pengecekan ya, cekal ya, kemudian melakukan wawancara ya, maksud dan tujuan orang asing. Nah, apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan, itu maka dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ya. Pemeriksaan lanjutan ini bisa saja dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap barang bawaan. Nah, ini penggeledahan terhadap barang bawaan ini merupakan kewenangan yang diatur oleh undang-undang ya. Jadi kalau kita lihat di undang-undang jadi di pasal 9 ini ya, dalam hal terdapat keraguan ya atas keabsahan dokumen perjalanan atau identitas seseorang, ini kembali lagi disebutkan ya, yang memiliki kewenangan penggeledahan itu adalah pejabat imigrasi ya. Tapi pada prakteknya ya bisa saja dilakukan oleh petugas pemeriksa pendaratan ya, untuk meyakinkan petugas ya terhadap kebenaran yang diberikan atau informasi yang akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan, gitu ya. Lain lagi ini penggeledahan di penyidikan. Nah, di dalam TPI, di dalam area imigrasi itu terdapat ruang pemeriksaan lanjutan ya. Jadi selain ada area kedatangan, area keberangkatan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di Permenkumham ya. Di sini ada ruang. Di sini banyak ruang nih. Ya. Terima kasih ya Mas. Ya.
Jadi banyak ruang nih, ya. Ada ruang utama ini, ada ruang pemeriksaan lanjutan, ya. Kemudian ada ruang kayu. Dulu namanya unit pada saat peraturan menteri ini ditetapkan, ya. Sekarang namanya kasih riksa, ya. Kasih riksa. Ada kasih riksa 1, ada kasih riksa 2 sampai 4 bahkan, ya. Ada kasubsi pemeriksa, nah, ada juga, ya. Kemudian ruang server, ruang kabel, ruang kontrol, laboratorium forensik, ya. Nah, ini yang belum dimiliki oleh TPI kita, ya, laboratorium forensik. Kemudian ada ruang deteni, ya, ruang tata usaha, ruang ada toilet, ya, ada macam-macam ruangan nih yang diatur, ya. Bahkan ada ruang pendukung, ruang istirahat, ruang arsip. Nah, ini yang memberikan fasilitas, yang menyiapkan fasilitas, ini adalah pengelola, ya, atau penyelenggara bandara atau pelabuhan. Kemudian kita kembali ke pemeriksaan keimigrasian, ya. Jadi kita memeriksa dokumen perjalanan, masa berlakunya masih valid atau tidak. Kemudian orang yang di depan kita dengan paspornya, wajahnya sama atau tidak. Kita mencocokkan, gitu, ya. Makanya di dalam SOP, di dalam Permenkumham 44, ya, kita dapat kita melakukan pengambilan biometrik, ya. Nah, ini pengambilan biometrik. Saat ini belum diberlakukan kembali, ya, walaupun sebenarnya di dalam Permenkumham, ya. Ini kalau kita lihat di ini teman-teman sudah baca, ya, Permen 44, ya. Di sini ada di pasal 23. Di sini ada mengambil data biometrik. Nah, ini apa nih fungsinya mengambil data biometrik di TPI? Ya, sebenarnya adalah yang pertama untuk merekam, ya, merekam orang yang melalui pemeriksaan, ya. Jadi siapa-siapa yang sudah dilakukan pemeriksaan, itu data biometriknya, foto dan sidik jari itu sudah terekam di dalam database, ya, di dalam Pusdakim, Pusat Data Keimigrasian, atau server pusat lah, gitu, ya. Kemudian di dalam perangkat aplikasi perlintasan, ya, ini teman-teman mungkin ada yang pernah lihat, ada yang belum mungkin, ya. Jadi perangkatnya itu terdiri dari perangkat PC atau laptop, ya. Kemudian ada kamera, kemudian ada mesin pembaca paspor, ya, paspor MRTD, ya, readable travel document, ya, mesin readable paspor, mesin MRP lah, gitu, ya. Mesin MRP ini dia hanya sebuah mesin, ya, yang diinstal, ya, di dalam diinstal ke PC. Kemudian ada aplikasi yang menggunakan dia untuk merekam data. Kemudian ada software lagi di dalamnya yang nanti dapat melakukan proses BMS, ya, atau biometric matching system. Nah, untuk memudahkan petugas, ya, menentukan bahwa orang yang ada di hadapan petugas dengan orang foto yang ada di paspor itu adalah sama, ini dapat dibantu melalui aplikasi perlintasan, ya. Jadi aplikasi perlintasan kita itu sudah mempunyai modul BMS, ya, yang disebut biometric matching system, ya. Tapi fungsi ini bisa dilaksanakan apabila kita mengambil data biometrik. Kalau kita nggak mengambil data biometriknya, maka ya tidak bisa kita melakukan proses BMS tadi, gitu, ya. Jadi selain memeriksa dokumen, terus wawancara, ya, apabila pemohon itu dia pemegang visa, ya, maka dari visa itu sudah jelas maksud dan tujuannya, ya. Kalau visanya untuk bekerja, maka dia akan bekerja, ya.
Kemudian kalau dia investor ya sudah jelas indeksnya ya. Atau penyatuan keluarga misalnya ya, dari indeks visa itu sudah bisa diketahui. Dengan rezim elektronik visa saat ini ya, itu sebenarnya di counter itu hanya bisa memastikan bahwa visa yang ditunjukkan oleh orang asing adalah visa yang terdaftar ya. Tapi untuk lebih lanjut mengetahui apa terkait penjamin, lalu jabatan, ya, ini dapat digunakan dapat diakses melalui supervisor, ya. Ada seandainya di satu TPI itu di kedatangan itu ada 5 counter, gitu ya. Sementara ada 1 SPV. Nah, SPV ini memiliki hak akses yang lebih besar, yang lebih daripada petugas di counter, ya. Sebenarnya bisa melakukan pemeriksaan visa. Jadi kalau kita memeriksa orang asing yang menggunakan visa, begitu kita scan paspornya, lalu mesin itu membaca data yang ada di paspor, ya. Kemudian mesin itu secara otomatis mendeteksi, ya, aplikasi perlintasan itu akan otomatis mendeteksi visa yang dimiliki oleh orang asing, gitu, ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa memang orang ini sudah memiliki visa yang sah dan masih berlaku, ya. Visa itu sejak diterbitkan visa itu berlaku 90 hari sebelum digunakan, ya. Jadi visa sebelum digunakan itu setelah diterbitkan itu memiliki masa kadaluarsa selama 90 hari, ya. Kalau dia masuk hari ke-91 ya nggak bisa, ya, gitu. Tapi sepanjang rentang waktu 90 hari maka orang asing masih bisa menggunakan visanya. Kemudian ini Pak, kalau paspor elektronik gunanya apa Pak? Nah, ini dalam pemeriksaan terhadap pengguna paspor elektronik, ya, ini kita harus ada kerjasama, ya. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa paspor elektronik, ya, paspor biasa elektronik Indonesia itu sudah melalui sertifikasi oleh ICAO, ya. ICAO ini adalah ya lembaga internasional yang mengeluarkan rekomendasi, ya, kepada seluruh negara anggota terkait keimigrasian, ya, terkait dokumen perjalanan, terkait tingkat kerawanan keimigrasian, standar paspor, ya, standarisasi pemeriksaan, ya. Nah, di dalam standar paspor ini diatur juga, ya, terkait paspor elektronik sehingga dikeluarkan standarisasi ICAO. Nah, negara-negara yang sudah menggunakan paspor elektronik ini harus melalui sertifikasi oleh ICAO. Nah, Indonesia sudah berhasil mendapatkan sertifikasi ICAO PKD, ya. PKD ini kepanjangan, kita cek di sini. Public Key Directory, ya. Jadi PKD ini merupakan standar ICAO, ya. Jadi negara-negara yang sudah lulus sertifikasi ini dapat melakukan pertukaran informasi terkait isi dari chip, ya, yang ada di paspor, gitu. Jadi paspor elektronik itu kalau kita gunakan aplikasi NFC, jadi kalau teman-teman nanti coba cari di Play Store, ya, Passport Reader, gitu ya, sepanjang handphonenya sudah ada fasilitas NFC, itu bisa membaca teks, ya, yang ada di chip dalam paspor itu, tapi tidak bisa melihat biometrik, ya. Biometriknya itu ada enkripsi, ya, yang enkripsi ini atau gembok lah istilahnya, ya. Jadi
setiap negara itu punya gembok masing-masing. Nah, kalau kita mau saling bertukar kunci, misalnya kita dengan Singapura, kita bertukar gembok yuk gitu. Nah, nanti setiap paspor elektronik orang Singapura kita bisa melihat data biometriknya, gitu ya. Tapi ini sepertinya langkah pertukaran gembok tadi, ya, enkripsi ini belum dilaksanakan. Nah, itu tadi terkait pemeriksaan. Jadi setelah kita yakin bahwa orang ini memang orang yang bukan impostor, ya. Nah, ini kita harus mengenal nih, ada istilah impostor, ya. Impostor ini dia adalah penyamar, gitu ya. Jadi impostor ini orang yang menggunakan dokumen perjalanan milik orang lain. Gitu. Misalnya Mas Amsal ini bikin paspor, gitu ya. Tapi Mas Amsal nggak berangkat, yang berangkat itu Mas Guntur, ya. Kebetulan mukanya mirip, ya, adik kakak gitu misalnya, ya. Nah, sehingga kalau negara yang dituju tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi adanya impostor, ya, maka Mas Guntur ini akan dengan gampangnya masuk ke negara tujuan, gitu ya. Itu yang disebut impostor, ya, menggunakan paspor milik orang lain. Saya ada videonya sepertinya di YouTube. It happened during the morning arrival crush at Washington's Dulles Airport. A process and determine that. And who's leaving? Take your photo right here. Now, facial recognition cameras are in more than a dozen airports. Much more likely be able to. This man in a recognition technology. Customs says. Tom Costello, NBC News, Washington Dulles Airport. For you to check down here. It happened during the. Nah, ini kita coba lihat video terkait impostor, ya. The morning arrival crush at Washington's Dulles Airport. A 26-year-old man arriving from Brazil tripped up by new facial recognition cameras, which alerted officers that the traveler with a French passport did not match his passport photo. Officers soon found his true ID card in his shoe. He was from the Congo, not France. The first facial recognition catch. He was trying to enter the country illegally. We apprehended him, processed, and returned back to Brazil. Back to Brazil. Back to Brazil. One more time, just look straight ahead for me, please. Congress ordered a biometric upgrade years ago to better track who is entering the country and who is leaving. Take your photo right here. Now, facial recognition cameras are in more than a dozen airports, matching faces with photos already on file in passports, visas, and other sources. You can much more accurately identify who an individual is. You can much more rapidly speed them through processes and much more likely be able to target the individuals who are unlawfully present in the United States. When we were at Dulles last year, officers arrested this man in a white hoodie on an active arrest warrant. Customs says the cameras have a 99% accuracy rating. The TSA is hoping that one day facial recognition technology will replace passenger boarding passes. Already, several airlines are testing the technology, hoping to speed along the check-in process as biometric screening helps to secure the homeland. Tom Costello, NBC News, Washington Dulles Airport. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube. Oke, ya, jadi impostor ini adalah orang yang menggunakan identitas palsu, ya. Sebenarnya identitasnya bukan palsu, tapi milik orang lain, gitu ya.
Bisa jadi dia melakukan operasi plastik atau operasi wajah, ya, operasi estetik, ya, merubah wajahnya sehingga mirip dengan data yang ada di paspor. Nah, teknologi yang berkembang saat ini itu sudah menggunakan teknologi AI, ya, atau artificial intelligence, di mana teknologi AI ini dia bisa dikawinkan dengan software BMS tadi, biometric matching system, sehingga sebenarnya petugas tidak perlu mengambil foto, ya, tapi cukup memasang kamera di atas counter, kemudian sistem akan melacak, ya, apakah foto atau video yang ada di depan kamera ini adalah orang yang sama dengan paspor yang di-scan oleh petugas imigrasi. Nah, ini konsep, kalau kita bicara konsep pemeriksaan FR, ya, namanya facial recognition atau pengenalan wajah, ini sudah kita gunakan saat ini di pemeriksaan di TPI yang memiliki autogate, ya. Jadi autogate yang ada, baik itu untuk WNI maupun WNA, itu sebenarnya sudah memiliki teknologi FR, ya, teknologi facial recognition, yang di dalamnya juga memiliki kemampuan untuk melakukan matching system, ya. Jadi FR dan BMS ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan saat ini, ya, gitu. Kalau dulu kita harus melakukan, kalau teman-teman nih itu punya absensi kan, yang pakai foto wajah, ya. Nah, itu adalah contoh sederhana sebuah teknologi BMS, ya, biometric matching system. Jadi sebelum digunakan mesinnya, teman-teman di-enroll dulu datanya, dimasukkan data sidik jarinya, dimasukkan fotonya, ya, kemudian pagi hari teman-teman cukup berdiri di depan mesin absen, maka mesin akan mendeteksi, oh, ternyata si Gancar nih, absen berhasil, gitu kan, terima kasih, selamat bekerja, kan begitu, ya. Terus sore begitu lagi, ternyata mungkin pengen pakai jari, gitu kan, karena jarinya sering main-main gini kan, coba pakai jari. Nah, si mesin ini membaca nih sidik jari yang diambil dibandingkan dengan data yang ada di dalam database, gitu. Nah, inilah salah satu proses BMS, ya. Di paspor juga begitu, ya. Jadi kita ini salah satu instansi yang pertama kali menggunakan FR atau BMS dalam penerbitan dokumen negara, ya, atau salah satu instansi pelayanan publik yang paling pertama kali menggunakan data biometrik, ya, dalam pelayanannya, ya. Ini digunakan sejak tahun 2006, ya. Jadi sekitar berapa tuh? 14 tambah 2, 16 tahun yang lalu, ya. Ini Direktorat Jenderal sudah menggunakan yang disebut BMS, ya. Jadi dulu foto setiap pemohon paspor itu diambil, ya, sidik jarinya diambil dengan menggunakan kamera dan perangkat fingerprint, lalu dikirimkan ke database. Nah, dilempar ke Jakarta, ya, sehingga pada saat itu mulailah kita menerapkan satu orang satu paspor, gitu, ya, secara faktual, gitu, ya. Kalau secara ketentuan dari zaman Belanda, ya, satu orang satu paspor, ya, nggak boleh satu orang kecuali dia. Tapi kan pada saat itu sebelum digunakannya teknologi BMS ini, orang kaya itu bisa punya paspor dengan nama berbeda-beda, ya. KTP itu gampang sekali dibuat, ya. Ya, fotonya sama, ya, orangnya itu aja, tapi punya 5 paspor. Yang satu namanya Aseng, yang satu Asyang, yang satu Aling, Along, semuanya lah komisi A itu, ya. Aleng, Asyong, Acong, gitu, ya. Tapi ada 5 paspor nih, ya.
Yang satu yang ngeluarin paspor Medan, yang satu Tanjung Balai Asahan, yang satu Tanjung Pandan ya. Gitu. Nah, seiring perkembangan zaman ya, jadi sebelum KTP menggunakan data biometrik, paspor sudah lebih dulu ya, sejak tahun 2006. Nah, paspor itu mengawali proses pengembangan yang disebut SIM-KIM ya. Jadi sebelum Undang-Undang 2011, 6 2011 itu SIM-KIM sudah ada ya. SIM-KIM sudah ada. Terus saya termasuk orang yang mengalami masa transisi ya dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang gitu ya. Jadi bagaimana dulu kita paspor itu ditulis tangan ya. Teman-teman kan sekarang tinggal nyetak ya. Itu pulpen itu dalam 1 hari bisa habis 1 pulpen gitu kan. Karena ditulis banyak ya. Mulai dari perdimnya, mapnya, paspornya, buku ekspedisi aja bisa ada 5 dulu ya. Ekspedisi itu ya. Nah, mungkin sekarang masih ekspedisi tapi dalam keperluan tertentu aja. Nah, proses pengambilan foto dan sidik jari ini kemudian menjadi apa ya? Menjadi kebanggaan kita ya di saat orang tidak bisa lagi memiliki paspor lebih dari 1 gitu ya. Gitu. Tapi kemudian ya apa tidak serta-merta langsung seperti saat ini ya. Gitu ya. Jadi kebijakan penerbitan paspor menggunakan BMS ini itu mengalami perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Belum lagi penggantian paspor hilang rusak ya. Ini sekarang kepala kantor, dulu itu harus lewat kepala divisi gitu ya. Jadi dulu paspor itu diterbitkan sesuai domisili ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu, dulu paspor itu diterbitkan sesuai domisili. Asasnya tidak bisa dibuat di mana saja. Kalau mau buat selain domisili tapi masih dalam satu provinsi, maka persetujuan koordinator imigrasi. Dulu sebelum kepala divisi namanya koordinator ya, Korim. Sekarang namanya kepala divisi ya. Itu kalau satu provinsi harus izin beliau. Misalnya orang Medan mau bikin di Sibolga, nah itu harus izin Pak Kadip ya kalau dulu. Kemudian kalau lintas provinsi itu harus izin Dirlantas ya. Direktur Lantas Kim, bayangin ya. Orang Jakarta mau bikin di Medan harus izin direktur dulu ya. Nah, gitu. Kemudian zaman berubah ya, paspor bisa bikin di mana aja. Kemudian orang makin sulit bikin paspor ya. Tapi pada saat penggunaan BMS ini itu data masih bisa dirubah-rubah ya pada awal penerapan BMS. Jadi fotonya Asnan, tapi Asnan ke Malaysia lalu pulang lewat gelap ya melalui jalur ilegal. Besoknya bikin lagi ya dengan nama lain gitu ya. Ini kita masih mengedepankan apa? Dulu belum ada yang namanya tindak pidana perdagangan orang ya. Jadi kita betul-betul memfasilitasi yang namanya PMI, dulu namanya TKI ya, sekarang PMI. Nah, ini TKI ini betul-betul di recycle ya. Apa? Didaur ulang gitu ya. Kemarin berangkat namanya Agus Asnan. Besok tahun depan pulang ganti paspor namanya Agus ya. Ini menggunakan keputusan pengadilan ya. Jadi keputusan pengadilan itu dijadikan salah satu modus ya untuk melakukan perubahan data. Nggak tahu sekarang sepertinya agak sulit karena pengadilan tidak mau lagi ya. Dan apa perubahan data kependudukan itu sudah betul-betul aturannya sudah rigid. Kalau dulu belum rigid seperti sekarang. Nah, ada satu lagi, saya akan kasih video sebelum kita akhiri ya. Ini video yang menarik juga ya.
Oke, itu sekilas tentang apa konsep clearance ya, new concept clearance yang yang dibangun oleh ICA ya. Kenapa ICA ini sangat Singapura ini kenapa sih kok hebat banget gitu ya? Karena mereka negara kecil yang sangat menjaga bordernya ya. Mereka punya kepentingan untuk menjaga negara mereka dari setiap ancaman yang datang dari luar ya. Nah, itu mungkin gambaran terkait proses pemeriksaan. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih bekerja di atas alat angkut, pakai perangkat BCA mobile atau duduk di counter ya, ini sebenarnya merupakan cara clearance konvensional ya. Jadi ke depan mungkin di Indonesia ini dalam waktu dekat mungkin untuk keluar wilayah Indonesia itu memang sebenarnya nggak perlu ya pakai ketemu petugas lagi ya. Jadi orang asing yang mau meninggalkan wilayah Indonesia yaitu bisa menggunakan autogate gitu ya, karena datanya sebenarnya sudah jelas ya, masuknya sudah jelas. Nah, kecuali memang orang asing tersebut overstay ya, overstay ini lebih dari izin tinggal yang diberikan. Overstay itu ada 3 jenis ya, udah paham semua ya overstay ya. Melebihi izin tinggal yang diberikan ada 3 jenis, ada 3 golongan ya. Yang pertama kurang dari 60 hari sanggup bayar. Yang kedua kurang dari 60 hari nggak sanggup bayar. Yang ketiga, lebih dari 60 hari. Ya, ini konsep overstay yang dulu di Undang-Undang 992 ini merupakan pasal pidana. Ya, tapi di 6/2011 kita memperbarui kebijakan penanganan terhadap overstay ini dengan konsep denda. Ya, ini sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Cuma Indonesia baru menerapkannya di Undang-Undang 6/2011 ya. Dulu awalnya itu overstay cuma 200.000 ya, terus 300.000, terus langsung 1 juta ya sekarang ya. Intinya kita lagi nyari cuan ya untuk bisa mendukung tugas-tugas kita gitu ya. Nah, ini kalau di bandara nanti ada yang overstay ya cukup dibayarkan overstay, dia langsung pulang ya, atau dia nggak sanggup ya langsung dideportasi dari TPI ya. Ini konsep ke depan, tapi kita tetap harus mempelajari prinsip-prinsip bagaimana pemeriksaan yang konvensional. Jadi dengan berkembangnya teknologi
tapi tidak serta-merta membuat kita lupa akan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dalam pemeriksaan ya. Nah ini karena waktu juga sudah habis, saya minta teman-teman membaca kembali Undang-Undang PP Permen 4415 ya, khusus tentang pemeriksaan di TPI, karena itulah sejatinya pengetahuan yang harus dimiliki setiap insan imigrasi ya. Kalau penindakan, kemudian layanan paspor, layanan izin tinggal, ini setiap orang sudah punya fungsi masing-masing ya, sehingga tidak perlu lagi mengambil kebijakan ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan ini ada konsep pemeriksaan yang berlaku secara universal yang harus teman-teman pahami gitu ya. Jadi kerangka berpikir orang migrasi itu TPI ya. Kalau sudah hatam di TPI, kalau yang bidang lainnya ya insya Allah akan lebih cepat memahami ya. Baik, ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Alhamdulillah ya, ini saya yakin pada diam ini nggak ada yang bertanya, berarti nggak tahu ya antara paham atau nggak paham. Mudah-mudahan paham ya, insya Allah. Baik, terima kasih sudah bersama dengan kita semua ya, sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa besok di pukul 14 ya, setelah Jumatan ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan ya, bisa berjumpa lagi di pembahasan esok hari. Saya akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.